menyampaikan dengan argumen-argumen yang kuat. Wajahilkum billati biasa. Berikan alasan yang lebih baik, berikan alasan yang lebih kuat, berikan alasan yang lebih menyentuh hati, berikan alasan yang lebih masuk akal dari pertanyaan-pertanyaan atau argumen-argumen atau bantahan-bantahan yang disampaikan kepada Anda tersebut. Sesungguhnya Tuhanlah yang paling tahu siapa di antara kalian yang berada pada jalan lurus. Apakah kamu yang merasa diri sebagai muslim, ataukah lawan kami yang kamu anggap salah itu, atau siapa? Jadi yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jangan sampai menghakimi orang lain, jangan sampai menuduh orang lain salah, hanya kalian yang benar. Itu tidak sepatutnya dilakukan oleh orang muslim yang baik. Kita pasti merasa benar dengan apa yang kita yakini, tapi itu tidak perlu kita tunjukkan dengan cara menyalahkan orang lain. Kalau dia yang salah, itu urusannya, bukan urusan kita. Keharusan kita, tugas kita adalah mengajak dia untuk meningkatkan kualitas pada seluruh aspeknya, meningkatkan kualitas itu pada seluruhnya, kualitas kesehatan, kualitas penghasilan, kualitas keimanan, kualitas ibadah, kualitas hubungan baik dengan sesama anggota keluarganya, dan juga kualitas dalam hubungan dengan masyarakat luas. Seorang muslim yang baik akan selalu mengajak orang lain meningkatkan kualitas diri orang tersebut, tidak pernah menyatakan sesuatu yang sia-sia, tidak pernah menyatakan sesuatu yang menjadikan orang lebih bodoh, lebih boros, lebih tidak berharga dari keadaan sebelumnya. Ayat-ayat ini sering diulang-ulang oleh almarhum, bahkan sampai di dalam Muktamar Muhammadiyah pun beliau pernah menyatakan bahwa sebagian warga Muhammadiyah tingkat pengetahuannya itu relatif rendah, khususnya di bidang ekonomi, keuangan, dan perusahaan. Saya ingat sekali almarhum pernah menyatakan bahwa warga Muhammadiyah termasuk pimpinan Muhammadiyah dalam mengelola perusahaan adalah orang-orang yang bahlul. Bahlul ini bahasa Arab yang maknanya itu bodoh di atas bodoh, yang tidak tahu di atas tidak tahu. Jadi itu maknanya itu sangat rendah sekali. Tetapi kata itu tetap merupakan kata-kata yang santun karena bernilai netral. Hadirin jemaah yang terhormat, almarhum selalu menekankan dua hal. Pertama sekali adalah meningkatkan kualitas diri ini. Beliau menyatakan kita mesti belajar seumur hidup terus menerus. Kalau kita tidak bisa belajar di kelas, belajarlah sendiri. Kalau kita tidak bisa belajar pakai guru, tidak bisa belajar, tidak sanggup belajar dengan membaca, maka belajarlah dari pengalaman. Seorang muslim tidak akan terperosok pada kesalahan yang sama sampai 2 kali. Kalau hal itu terjadi, berarti dia tidak belajar dari pengalamannya, dia tidak belajar dari kehidupan yang dijalaninya. Ini yang beliau amanatkan. Jadi selalu meningkatkan kualitas hidup secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, yang sangat beliau tekankan, hidup di dunia ini terutama sebagai muslim mestilah dengan ukhuwah, mestilah dengan tasamuh, mestilah dengan toleransi, dengan persaudaraan. Tidak mungkin masyarakat itu akan hidup dengan kekerasan. Masyarakat itu selalu hidup dengan kasih sayang. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi ayat ini sering sekali beliau ulangi bahwa kalian hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalian hendaklah bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian mesti santun kepada tetangga-tetangga kalian. Kalian mesti berbuat baik kepada orang sekampung, karena hanya dengan cara itulah
ukhuwah akan tercipta. Dengan cara itulah kekuatan umat Islam bisa diwujudkan. Tetapi kalau kita saling bertengkar, tidak akur dengan tetangga sebelah rumah, tidak akur dengan orang sekamar di ruang kerja, bertengkar antara guru dengan murid dan sebagainya, maka kualitas umat Islam tidak akan pernah meningkat. Waktu kita akan habis menyelesaikan konflik-konflik dan itu tidak menguntungkan apa-apa. Al-Quran tidak menyenangi hal tersebut. Di dalam ayat yang lain kita diminta, di dalam ayat umpamanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kita hendaklah berwasiat, kita hendaklah saling ingat mengingatkan dengan kebenaran dan juga saling ingat mengingatkan dengan kesabaran. Tapi ada juga di ayat yang lain disebutkan wa tawassaw bil marhamah, hendaklah kalian saling ingat mengingatkan untuk selalu berkasih sayang, untuk tidak melupakan kasih sayang di antara sesama kalian tersebut. Sekiranya perintah berkasih sayang ini, perintah toleransi, perintah saling ukhuwah atau perintah saling mendekatkan diri di dalam kasih sayang ini kita tambah dengan hadis-hadis, maka akan banyak sekali yang bisa kita sebutkan. Salah sebuah daripadanya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbuat kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, bukan hanya manusia, semua makhluk, hewan-hewan yang kita pelihara, bahkan mungkin hewan yang tidak kita pelihara, yang tidak kita pelihara. Sebagai contoh, kalau kita mengendarai mobil atau mengendarai kendaraan lainnya, jangan sampai kita menghilas, memijak hewan yang kebetulan lewat di jalan raya. Walaupun barangkali hewan ular, umpamanya kita pijak biawak, kita pijak, itu tidak ada, kita tidak akan menganggap rugi. Tetapi ayat ini, hadis ini tadi meminta irhamu man fil ardi, atau dalam teks yang lain irhamu man fil ardi, berikanlah kasih sayang kepada makhluk di bumi agar zat yang ada di langit memberikan kasih sayang kepadamu. Perintah kasih sayang ini sangat ditekankan oleh Islam, karena hanya dengan ukhuwah dan dengan persatuan inilah kita bisa maju bersama. Tidak mungkin orang akan sayang kepada kita kalau kita membenci mereka. Ini berlaku pada pribadi, pada kelompok, pada masyarakat, dan yang lebih luas dari itu. Kita punya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Semua ini menekankan bahwa ukhuwah harus kita bina, dan ukhuwah yang kita bina ini selalu dalam usaha meningkatkan kualitas kita semuanya. Peningkatan kualitas ini pada semuanya, saya ulangi kembali. Kalau umpamanya saya bisa sebut pada pengetahuan, pada pergaulan, pada kesehatan, pada ibadah, dan berbagai hal yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul